Stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Sudajaya Jalur Baros Kota Sukabumi terbakar. Kebakaran terjadi di mesin pengisian jalur Pertalite saat sebuah angkot sedang mengisi BBM. Akibat kebakaran, supir angkot mengalami luka bakar di kaki. Menurut petugas damkar Kota Sukabumi, diduga kebakaran terjadi karena telepon genggam berbunyi di dalam angkot sehingga terjadi ledakan. Kobaran api besar menghanguskan satu unit mesin SPBU dan sebuah angkot. Dibutuhkan 4 unit damkar untuk memadamkan api selama 30 menit. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Senang sekali rasanya saya MZ Ardi Winata bisa hadir kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi menarik dan viral tentunya hanya di Cakrawala. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama pembangunan Bandar Udara Ibu Kota Nusantara atau IKN kemarin. Diharapkan Bandar Udara IKN bisa melayani penumpang pada Juni 2024 mendatang. Selamat datang dalam acara Groundbreaking Bandar Udara Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo kembali mengunjungi Ibu Kota Nusantara atau IKN untuk meninjau proses pembangunan. Presiden Jokowi dan rombongan melakukan groundbreaking sejumlah infrastruktur. Salah satunya adalah sarana penunjang mobilitas kegiatan di IKN yakni Bandara Ibu Kota Nusantara. Jokowi mengatakan Bandara IKN memiliki luas 347 hektare dengan runway 3.000 kali 45 meter, beserta terminal yang luasnya mencapai 7.350 meter persegi. Bandara IKN diharapkan dapat melayani penumpang dengan nyaman dan baik, serta membuat kawasan IKN semakin mudah dijangkau dari manapun. Pemirsa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melakukan sidang etik Hakim MK soal putusan batas usia Capres-Cawapres. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membantah keras adanya lobi-lobi terhadap Hakim Konstitusi menyusul putusan batas usia Capres-Cawapres. Presiden dan pihak yang diminta keterangan juga kepada Gibran yang disebutkan. Majelis Kehormatan MK mendengarkan keterangan pelapor dan para Hakim Konstitusi. Pelapor yang diperiksa yaitu Pergerakan Advokat Nusantara, Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Komite Independen Pemantau Pemilu, dan Advokat Tumpak Nenggolan. Setelah pemeriksaan pelapor, majelis akan memeriksa 3 Hakim Konstitusi yaitu Saldi Isra, Manahan Sitompul, dan Suhartoyo. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menepis semua spekulasi yang ditudingkan kepadanya. Anwar menampik putusan MK yang ia ketok merupakan upaya memuluskan langkah keponakan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Anwar Usman menegaskan tak ada lobi-lobi dalam pengambilan keputusan ini. Ya kalau begitu putusannya masa begitu. Oke. Tapi enggak Pak, terkait lobby itu gimana Pak? Enggak ada tuh lobby gimana, orang putusannya dibaca sendiri. Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asidik menemukan banyak masalah selama pemeriksaan. Dari 3 hakim ini saja, muntahan masalahnya ternyata banyak sekali. Harapannya tidak lain supaya kepercayaan publik bisa kembali. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kini terus bekerja untuk membuktikan benarkah ada pelanggaran etik dalam pengambilan keputusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Pemirsa, di tengah gugatan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan merevisi aturan tentang syarat usia minimal pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Komisi 2 DPR RI telah menyetujui rencana perubahan aturan KPU yang memungkinkan Gibran Rakabuming ikut mendaftar di KPU.
Menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi tentang gugatan usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden, Komisi Pemilihan Umum KPU RI akan merevisi peraturan KPU PKPU nomor 19 tahun 2023 tentang pendaftaran Capres-Cawapres. Setelah melakukan rapat konsultasi, Komisi 2 DPR RI menyetujui rencana revisi peraturan KPU tersebut. Sebelumnya, KPU hanya merilis memo kepada partai politik terkait putusan MK yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka ikut mendaftar sebagai calon wakil presiden. Itu menyatakan menyetujui perubahan PKPU nomor 19 2023 yang substansinya penyesuaian terhadap norma di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai keputusan MK sudah final dan harus diikuti oleh KPU. Dan saya kira itu kan tidak bisa lagi diutak-atik atau ditafsirkan, karena kan putusan Mahkamah Konstitusi itu kan final and binding. Revisi peraturan KPU ini akan menjamin legalitas bagi calon presiden dan calon wakil presiden yang mendaftar sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Indramayu, Jawa Barat telah menerima berkas perkara tersangka kasus penistaan agama Panji Gumilang. Sejumlah barang bukti pun telah diterima pihak Kejari Indramayu. Panji Gumilang ditahan di Lapas Indramayu selama 20 hari ke depan. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menyerahkan Panji Gumilang beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Indramayu, Jawa Barat pada Senin siang. Kedatangan Panji Gumilang ke Kejaksaan Negeri Indramayu mendapatkan pengawalan ketat aparat kepolisian bersenjata lengkap. Kejaksaan Negeri Indramayu menerima pelimpahan tahap 2 kasus penodaan agama yang menjerat tersangka pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Pelimpahan ini disertai dengan pelimpahan sejumlah barang bukti, diantaranya dokumen, rekaman visual, hingga barang bukti elektronik lainnya. Nah, untuk persidangan mungkin kami dari tim JPU nanti Pak Rasibidum serta tim akan melengkapi administrasi persyaratan untuk pelimpahan dalam waktu dekat. Mungkin Mas akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Indramayu. Panji Gumilang dijerat pasal 14, pasal 45, serta pasal 156 tentang penistaan agama. Kini ia diserahkan ke Lapas Indramayu dengan status tahanan kejaksaan. Panji akan ditahan hingga 20 hari ke depan sambil menunggu jadwal persidangan perdana. Kita beralih ke informasi luar negeri. Pemirsa, puluhan orang terbunuh setelah Israel menjatuhkan 6 bomnya ke kamp pengungsian Zabalia di Gaza, Palestina. Bukan hanya Zabalia, Zionis Israel juga mengebom pengungsian Nusairat di Gaza. Kemanusiaan ini. Seorang bule wanita mencuri di sebuah butik di Bali. Informasinya saat lagi, tetaplah di Cakrawala.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Cakrawala. Ya pemirsa, harga cabai rawit di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur terus merangkak naik. Kenaikan bahkan mencapai 80%. Sementara itu sejumlah pasar di Boyolali, Jawa Tengah menargetkan harga cabai ini menembus Rp90.000 per kilogramnya. Selasa pagi harga cabai rawit merah menyentuh angka Rp90.000 per kilogramnya. Di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur, padahal sebelumnya cabai rawit merah dijual dengan harga Rp60.000 per kilogram. Sementara itu cabai rawit keriting juga mengalami kenaikan per kilogramnya. Cabai merah keriting dibanderol dengan harga Rp70.000, yang sebelumnya di harga Rp50.000 per kilogramnya. Sedangkan cabai rawit hijau biasanya di harga Rp40.000, kini tembus di angka Rp60.000 per kilogramnya. Kenaikan harga cabai menurut pedagang dirasa sangat menyengsarakan. Pasalnya, akibat harga yang menyentuh Rp90.000, pembeli banyak yang komplain dan mengurangi belanjaan mereka. Kalau buat pembeli yang rewel ya gimana ya? Ya mudah-mudahan harap maklum aja lah. Kita juga akan menurutin harga pasar ya. Kalau di pasar naik ya kita naikin, kalau turun ya kita turun. Dengan kenaikan harga cabai yang sudah terjadi sekitar sepekan ini ditenggarai akibat petani cabai mengalami gagal panen dan berimbas pada pasokan cabai, sehingga membuat harga cabai melonjak naik. Ditambah lagi, terkadang harus berdebat dulu dengan pelanggan yang tidak terima mendapat cabai sedikit. Di Pasar Sunggingan Baru, Boyolali, Jawa Tengah, harga cabai sudah tembus Rp90.000 per kilogramnya. Menurut para pedagang, harga cabai rawit yang dulunya hanya Rp40.000 kini naik menjadi Rp90.000. Sedangkan harga cabai merah keriting Rp70.000, sebelumnya hanya Rp35.000. Kenaikan harga ini sudah terjadi sejak 3 hari terakhir. Kenaikan harga ini membuat omset pedagang menurun karena pembeli mengurangi jumlah pembeliannya. Biasa beli 1 kilo, kini hanya membeli 1/4 kilogram. Kenaikan harga ini diperkirakan petani gagal panen karena kemarau panjang. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Beredar viral video evakuasi dramatis seorang pekerja pompa yang tercebur ke dalam sumur. Ia tercebur saat sedang bekerja membetulkan pompa air. Proses evakuasi korban oleh petugas penyelamat ini berlangsung dramatis dikarenakan sempitnya lubang sumur. Di dalam sumur dengan kedalaman lebih dari 8 meter ini, seorang pekerja pompa air tercebur. Korban terjebak dalam sumur kecil berdiameter lubang 50 cm. Setelah mendapatkan laporan dari warga, 4 petugas damkar sektor Keramat Jati, Jakarta Timur langsung ke lokasi di Jalan Pesantren Al-Bariyah, Keramat Jati, dan melakukan proses evakuasi. Dengan tali kerek, korban perlahan dievakuasi para petugas dengan teknik penyelamatan pada ruang terbatas, confined space. Setelah 19 menit, korban berhasil dievakuasi. Dalam keadaan korban masih sadar dan bisa berkomunikasi. Pekerja ini tercebur ke sumur saat sedang membetulkan pompa air. Pemirsa, seorang nelayan dilaporkan hilang oleh keluarganya. Belakangan tim SAR menemukan sejumlah potongan tubuh manusia mengambang di Sungai Kremi, Teluk Bintuni, Papua Barat. Sang nelayan ternyata tewas setelah diserang buaya. Atas laporan keluarga korban, tim SAR gabungan terdiri dari personil SAR Teluk Bintuni, Polairut Polres Teluk Bintuni, anggota Kodim 1806 Teluk Bintuni dan masyarakat lalu melakukan pencarian terhadap korban hilang. Dalam proses pencarian, tim SAR gabungan menemukan potongan tubuh korban yang mengambang di sungai. Kemudian memeriksa potongan tubuh korban tersebut dan diperlihatkan ke pihak keluarga. Dalam pemeriksaan, pihak keluarga memastikan jika potongan tubuh korban merupakan keluarga yang saat ini mereka cari, yakni korban bernama Tim berumur 45 tahun. Terkonfirmasi, korban hilang dan ditemukan tewas diterkam buaya. Keputusan dari keluarga korban mengikhlaskan beberapa potongan dari tubuh itu telah dimakan oleh buaya.
Jadi kita sepakati sore ini operasi SAR kita nyatakan kita tutup. Ya, meski dengan keterbatasan penerangan, pemirsa, sejumlah siswa SD di Desa Sindang Laya, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan tetap menggunakan atau juga tetap semangat belajar dengan menggunakan lampu pelita. Desa yang berada di tengah hutan ini tidak teralir listrik sejak berdiri pada tahun 1995 hingga kini. Inilah suasana anak-anak di Desa Sindang Laya, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan yang sedang belajar pada malam hari. Para siswa sekolah dasar ini terpaksa belajar pada malam hari menggunakan lampu pelita karena di kampung mereka tak ada aliran listrik. Meski tak ada aliran listrik, tidak membuat surut semangat anak-anak di Desa Sindang Laya untuk belajar. Setiap malam mereka secara bergiliran pergi ke salah satu rumah temannya untuk belajar kelompok dengan menggunakan obor. Menurut orang tua siswa Desa Sindang Laya, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, sejak berdirinya kampung ini pada tahun 1995 hingga saat ini belum pernah ada penerangan listrik. Kalau bisa nih secepatnya ada penerangan untuk desa, khususnya warga Desa Sindang Laya, biar anak-anak biar semangat lagi kalau lampunya terang nih. Perjuangan anak-anak sekolah di desa ini tidak hanya terbatasnya penerangan saat belajar. Untuk pergi ke sekolah, para siswa SD ini harus berjalan kaki sejauh 4 km untuk mencapai sekolah. Mereka juga harus melintasi hutan akasia dan sawit serta jalan yang rusak. Dan agar sepatu tidak kotor dan cepat rusak, mereka terpaksa memakainya saat di sekolah. Menanggapi kondisi ini, Bupati Musirawas, Sumatera Selatan akan segera merealisasikan impian para warga yang desanya berada di Transmigrasi SP5 HTI Desa Sindang Laya. Untuk mencapai Desa Sindang Laya ini diperlukan waktu tempuh dari pusat kota Kabupaten Musirawas sekitar 6 jam dengan melintasi hutan sawit dan akasia. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, seorang siswa sekolah dasar SD Negeri 9 Swadaya Jati Mulia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengalami luka memar di bagian kaki yang diduga akibat dirundung. Sang siswa harus menelan pil pahit karena luka memarnya berujung tindakan amputasi. Beginilah kondisi siswa bernama FAA yang harus dirawat di Rumah Sakit Darmais Jakarta. Kaki bocah berusia 12 tahun ini didiagnosa oleh pihak rumah sakit mengalami kanker tulang hingga berujung tindakan diamputasi. Pihak keluarga menduga kanker tulang yang dialami anaknya terkait kejadian perundungan di sekolah yang mengakibatkan korban mengalami luka lebam di kaki sebelah kiri. Korban terjatuh karena dibuat tersandung oleh teman-temannya hingga akhirnya fatir menderita sakit pada kakinya. Kasus dugaan perundungan itu sendiri terjadi pada bulan Februari 2023 lalu. Sementara itu pihak sekolah menilai peristiwa yang terjadi bukanlah perundungan. Para pelajar dianggap hanya sedang bermain seperti biasa. Mereka tuh jajan, bercanda, nah selengkatan kaki itu aja. Satu orang kepatir gitu, jatuh, nah itu. Akibat peristiwa dugaan perundungan yang dilakukan oleh teman-temannya, ibu korban telah melaporkan kasus ini ke Polres Metro Bekasi guna diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah menerima informasi dari pihak sekolah dan melakukan mediasi, namun belum membuahkan hasil. Kita ke informasi kriminal di Bali. Pemirsa, aksi seorang wanita WNA mencuri di sebuah butik di Bali viral di media sosial. Saat beraksi dengan santai, wanita ini mencuri beberapa perhiasan kalung dan lilin pengharum ruangan dengan total belasan juta rupiah. Terlihat dalam rekaman CCTV, seorang WNA wanita bersama putrinya masuk ke sebuah butik di Badung, Bali. Mau membeli pakaian? Bukan. Perhatikan, si bule wanita ini awalnya mencari baju renang untuk putrinya dan meminta penjaga toko yang sesuai ukuran sang putri. Saat sang penjaga toko mengecek stok, ternyata si bule mau mencuri. Dengan cepat, tangannya mengambil perhiasan dan lilin pengharum ruangan, kemudian memasukkannya ke dalam tas. Barang-barang curian ini diketahui bernilai sekitar 12 juta rupiah. Belakangan diketahui WNA asal Ukraina bernama Julia Graven ini sering berulah. Julia sebelumnya pernah mencuri di toko kosmetik dan juga kerap tidak membayar saat makan di resto.
Tapi aksinya terhenti karena polisi dari jajaran Polsek Mewi telah menangkap Julia. Pemirsa, beredar di media sosial video seorang wanita asal Indonesia yang melaporkan perkelahian dua pria di jalanan di Hungaria. Respon cepat dari kepolisian Hungaria atas laporan tersebut pun membuat pelapor takjub. Dia melaporkan dari Hungaria. Melaporkan dari Hungaria jam pukul 10 pagi tiba-tiba ada perkelahian antara dua orang lelaki. Wanita asal Indonesia ini merasa takjub usai melihat aksi gerak cepat anggota kepolisian Hungaria merespon laporan perkelahian bak di film action. Sebelumnya, ia telah melaporkan kejadian perkelahian di pinggir jalanan di Hungaria. Tak butuh waktu lama, polisi sudah tiba di lokasi kejadian dan langsung meringkus kedua pria yang tengah berkelahi. Video ini pun viral di media sosial dan banyak menuai pujian. Hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab perkelahian dua pria WNA di sana. Ya, tidak terasa pemirsa sudah 30 menit kami menemani Anda, tapi jangan lupa selain akan ada program kasus viral yang seru, menegangkan dan juga jenaka. Saya MZ Arinato undur diri, sampai jumpa besok dan wassalamualaikum.